makna restart tahun ini kita pengen sebanyak mungkin orang bisa melayani dan bisa kontribusi di Christmas tahun ini gitu. BTS interview take 1. Aku siap. Go. Ya sesuai yang kita alami di tahun 2020 inilah, maksudnya semua kan lagi di shutdown semua. Karena dapetin dari Tuhan bahwa kayaknya it's time to restart buat semua jemaat lah gitu. Ya gimana caranya buat tahun depan nih 2021 ya kita merestart semuanya dari nol gitu, dari baru. Ketika Yesus lahir itu kayaknya semua di restart, gak usah jauh-jauh. Kehidupan Maria sama Yusuf aja, mereka udah punya planning banyak banget tuh, tapi suddenly ada interupsi dari Tuhan yang mengharuskan Yesus itu lahir dari rahimnya Maria. So their whole life were changed, dan akhirnya mereka merestart hidupnya. Halo, nama saya Gilang. Di Christmas ini saya sebagai project manager. Semuanya kerja langsung. Tapi kalau yang dari pertama banget itu para produser. Jadi ada Kabri, Kesley, Kristo, Devin, Jerry. Nama saya Brian. Di Christmas 2020 di ICC ini saya berfungsi sebagai creative director dan juga supervisor. Hai, nama saya Ashley. Bersama dengan suami saya, kita berdua supervise ICC Christmas Celebration tahun ini. Saya pribadi khususnya supervise di bagian ICC Worship. Saya Devin, bagiannya produser. Saya Jerry, perannya di Natal kali ini megang sebagai PM-nya part 2 yang flashback-nya Saulus. Nama aku Fene Faya, perannya di sini sebagai salah satu tim kreatif yang membantu Mas Gilang dan teman-teman. Mereka yang dari awal untuk kembangin konsep, tapi sampai ke terakhir semua volunteer kontak langsung sih. Jadi saya kontak langsung sama mereka, diskusi langsung, ngobrol segala macam, sharing ide. Ya, jadi banyak sih. Nah, di sini kita ceritain melalui kehidupan Paulus yang bagaimana dirubahin dan itu diimplementasikan dari proses part 1 sebelum dia ketemu Yesus, part 2 sampai part 3. Dan ada cerita-cerita di Alkitab juga yang kita ambil. Ceritanya Paulus yang lagi menarasikan cerita Alkitab itu gitu, sebagai penggambaran waktu orang sebelum ketemu Yesus dan sesudah Yesus. Intinya di tengah itu sebelum semuanya ke restart, termasuk si Paulus, ya ada Yesus gitu. Ini Natal pertama kali kita online, jadi cukup seru ya buat kita ngebayangin gimana ya caranya biar we can deliver the message buat orang-orang tetap sampai walaupun secara online. Ini mengutip Kak Victor sih, dia bilang sekarang ini eranya kolaborasi bukan kompetisi. Tapi ternyata awalnya gue pikir kompetisi itu challenging, ternyata kolaborasi juga challenging karena semua orang punya idealnya masing-masing, punya cara kerjanya masing-masing, punya punya spesifik yang pengen dikejar dan beda-beda. Jadi ketika kolaborasi yang Natal sekarang justru menariknya semuanya jadi merendahkan hati untuk ngejar satu tujuan yang sama. Itu keren banget sih. 3 part itu, part pertama dipegang sama Jerry, sama Kabri, part 2 sama Jerry, part 3 sama saya, terus ada yang Candlelight sama Sean. Ya tim musik ada berapa puluh orang lagi, terus tim gift, tim campaign, di tim behind the scene itu banyak banget sih. Jadi mungkin bisa 100 sih ada kayaknya. Puji Tuhannya di Christmas tahun ini karena kita online, jadi kita nggak banyak ketemu. Nah, meetingnya itu bisa dipisah-pisah. Jadi semua bisa meeting bareng, tapi misalkan tim kreatif meeting sama tim kreatif secara online, terus tim produser meeting lagi sendiri. Jadi kita semua bisa jalan nggak di satu waktu bersamaan gitu. Semua punya tantangannya sendiri sih, cuman memang yang menurut saya paling seru adalah ketika kita harus nyatuin dari 1 sampai 3 sampai ke khotbah itu harus jadi one continuous gitu. Sejujurnya ini kebantu banget sama Nevaya ya di sini karena untuk timeline dari produksi sampai itunya ketolong banget dibantuin sama Nevaya karena saya kurang detail kalau untuk hal-hal seperti itu. Unik yang terjadi kayak sempat ada kayaknya bagus kayak gini. Jadi ada punya idealismenya sendiri-sendiri, tapi sampai satu titik kita kayak oke,
kita maunya apa yang terbaik. Jadi balik lagi sih ke tujuan, even though kita punya idealismenya gitu. Satu hal yang saya pelajar di Christmas tahun ini adalah gimana caranya kita harus bisa delegasi tugas ke orang. Ya awalnya sih mungkin saya mikir kayaknya kasihan juga ya, ini timelinenya pendek gitu, kita cuma punya 2 bulan. Satu hal yang diingetin bahwa ini tuh bukan tentang project yang harus beres, tapi gimana caranya semua orang bisa berkontribusi, semua orang bisa melayani, siapapun yang mau melayani. Waktu itu saya kontak-kontakin, ayo mau ikutan nggak, kita melayani bareng di project Christmas gitu. Jadi ya